Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ija Syafina Surapita Hasibuan, seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Medan. Saat ini saya sudah memasuki semester 2. Saya merupakan mahasiswi angkatan 2024. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat makalah, sesuatu yang pasti sering dijumpai pada dunia akademis. Namun sebenarnya apa makalah itu? Melansir dari detik.com, menurut KBBI, makalah merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas atau perguruan tinggi. Singkatnya rekan-rekan sekalian, makalah adalah tugas yang paling sering diberikan dan paling sering dijumpai di dunia akademis, karena para pengajar, baik guru dan dosen, akan memberikan kita materi yang sudah termuat di kurikulum dan RPS. Nah, RPS itu apa? Dalam dunia perguruan tinggi, RPS adalah pembelajaran semester. Ini adalah sebuah dokumen yang berisikan kegiatan dan juga materi apa yang dilaksanakan di mata kuliah yang kita jalani. Sebelum menuju kepada pembuatan makalah, perlu rekan-rekan yang masih awam dalam penugasan makalah tahu, dalam konteks pembuatan makalah di perguruan tinggi, bahwa sumber yang dimuat di makalah juga perlu diperhatikan. Jika Anda merupakan mahasiswa, tentu sebagai sumber untuk makalah akan disarankan juga ditambahkan dari buku dan jurnal. Nah, kedua hal ini bisa kita akses melalui situs yang bernama Google Scholar. Ini adalah situs yang menjadi wadah bagi mahasiswi pada umumnya dalam pencarian jurnal ataupun buku berbasis elektronik. Konteks dari video ini merujuk pada pembuatan makalah melalui teknologi handphone yang akan sangat berguna untuk mahasiswa-mahasiswi yang belum memiliki laptop dan tidak ada akses apapun dalam pengerjaan tugas selain handphone. Tentu akan ada plus dan minus dari cara pembuatan makalah melalui handphone, karena jika bersaing dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi laptop, kita akan kalah jauh. Tapi sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, kita tak boleh menyerah walaupun keadaan sangat menyakitkan, dan beginilah prosesnya. Jadi, untuk langkah pertama, rekan-rekan sekalian dapat pergi menuju menu Play Store yang ada di handphone rekan-rekan sekalian dan cari aplikasi bernama Word yang memiliki tampilan seperti ini. Setelah di-download, maka tampilan akan seperti ini. Kebetulan karena saya memang belum memiliki laptop dan menggunakan cara ini dalam perkuliahan, maka sudah terdapat dokumen-dokumen yang sudah saya kerjakan untuk waktu perkuliahan. Rekan-rekan sekalian dapat menekan tombol yang merupakan simbol dari tambah di pojok kanan atas bersebelahan dengan search untuk memulai aplikasi pembuatan makalah. Setelah itu kita memilih opsi dokumen kosong. Untuk memudahkan kita, ketik icon yang ada di sebelah tombol back di bagian kirinya. Itu akan mengubah tampilan yang dahulunya dengan tampilan handphone menjadi per lembar seperti ini. Dari sini rekan-rekan sekalian sudah bisa membuat cover menggunakan sistem penempatan cover yang sesuai dengan putusan kontrak kuliah bersama dosen rekan sekalian. Berikut contoh umum dari cover yang biasa digunakan para pelajar. Baik teman-teman sekalian, berikut ini adalah cover umum yang biasa digunakan pelajar dalam membuat makalah. Nah, di sistematika umum cover yang saya berikan, font ini kita memakai font yang bernama Times New Roman. Jika ingin melihatnya, gampang saja, kita tinggal memblok semuanya. Lalu kita ketikkan anak penanya. Ini kita dapat memilih font apa yang ingin kita gunakan, warnanya berapa, dapat kita blok dengan ini, kita miringkan dengan icon yang ada di sebelah bloknya. Lalu untuk opsi penulisan garis bawah juga kita dapat tambahkan dengan menekan huruf U yang bergaris bawah ini. Dan untuk penempatannya, scroll lagi ke bawah, itu kita dapat buat tampilannya menjadi rata kiri, tengah, dan juga rata kanan kiri. Namun karena judul biasanya kita memakai yang tengah. Lalu untuk logo ini, teman-teman dapat memilikinya dengan menekan icon ini. Mudah saja, kita tekan dan beralih ke gambar atau foto yang ingin teman-teman ambil. Konteksnya adalah logo universitas. Logo universitas, maka kita menemukan nama kita, NIM kita, universitas kita, fakultas kita, jurusan, dan tahun kapan pembuatan makalahnya teman-teman. Dan judul harus bold dengan font Times New Roman. Selanjutnya kita beralih ke kata pengantar. Dan kita sudah masuk tulisan kata pengantar. Kata pengantar ini kita taruh tentunya di tengah ya teman-teman, dengan
font Times New Roman ukuran 14, lalu isinya adalah Times New Roman juga namun ukuran 12. Isi dari kata pengantar ini ialah pujian syukur dan berkontekskan kepada mata kuliah dan materi yang kita laksanakan. Di sini juga kita berikan rasa terima kasih kita kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu dan kesadaran kita akan sempurna penulisan makalah kita. Lalu yang penting juga di bawah adalah kota pembuatan makalah, tanggal dibuat, bulan dibuat, dan tahun dibuat. Itu sesuaikan dengan kapan makalah tersebut saudara buat. Cantumkan tulis di bawah kota pembuat makalah, tanggal dibuat, dan bulan dibuat itu. Hanya tuliskan penulis saja di sana. Yang seharusnya kita selesaikan daftar isi dulu setelah kata pengantar ya teman-teman. Namun karena efisiensi waktu, karena kita membuatnya juga secara manual, berikan satu lembaran kosong di sini setelah kata pengantar untuk daftar isi nanti. Jadi kita langsung menuju bab 1 sekarang. Rekan-rekan sekalian, untuk bab 1 dapat menuliskan bab 1 seperti tematika kata pengantar tadi. Lalu subbabnya. Kita tidak menggunakan lagi subbab yang A, B, dan C. Di perkuliahan kita dianjurkan untuk kan subbab menggunakan tematika 1.1 lalu judul subbabnya. Bab 1 kita harus membahas latar belakang mengapa kita memilih materi itu untuk dikaji. Latar belakang bagusnya adalah memiliki 3 paragraf. Rumusan masalah tidak perlu terlalu panjang. Nanti rumusan masalah ini harus memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pembahasan masalah. Tujuan ini juga nanti dibebankan kepada manfaat penelitian. Nih teman-teman, karena ini belum diblok, kita blok lagi. Dengan cara yang seperti sama, yaitu diblok dan di bold. Untuk bab 2 di sini berisikan penjelasan yang menjadi otak dari segala hal yang ada di makalah kita, teman-teman. Di sini kita memulai dengan 2.1. Kenapa? Karena 1.1 tadi sudah ada di bab pertama. Sehingga untuk memulai bab selanjutnya kita mengikuti urutan. Jika bab 3 nanti tentu kita akan memulai dari 3.1 ya teman-teman. Nah, di sini sama seperti bab 1, tidak ada perbedaan untuk sistematika judul dan sebagainya. Sama saja ya teman-teman, tetap Times New Roman. Untuk isinya 12, untuk judulnya itu 14 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa menuliskan materi apa yang kita inginkan. Kebetulan saya sudah menuliskannya dan beginilah tampilannya teman-teman. Oke, kita beralih ke bab 3. Nah, bab 3 ini adalah penutup. Pada makalah itu berisikan kesimpulan dan kritik juga saran. Kesimpulan ini menjawab tujuan dari makalah pembuatan yang ada di bab 1 tadi. Sehingga kesimpulannya sudah mencakup tujuan dan rumusan masalah yang saya buat di bab 1 tadi. Isinya tetap Times New Roman 12 dan judulnya tetap bold, babnya tetap di tengah dan bold. Dan kritik dan saran itu biasanya beragam ya teman-teman, tergantung bagaimana dosen pengampu teman-teman sekalian memberikan arahannya. Namun biasanya itu adalah kesadaran akan penulis tentang belum sempurnanya makalahnya. Masuk kepada daftar pustaka teman-teman. Nah, untuk daftar pustaka di makalah baiknya kita memiliki sumber sebanyak 15. Makalah menjadi sangat baik. Nah, kebetulan karena di sini ada 2, saya menjelaskannya yang kita cantumkan melalui sumber buku dan saja ya teman-teman. Karena kita bukan dari laptop dan dari HP, maka kita harus membuatnya secara manual teman-teman. Nah, untuk sumber dari buku, kita tuliskan nama penulis dahulu, tahun kapan buku itu dibuat, judul yang dibuat, dan kita harus garis miringi, lalu kota itu diterbit berikut dengan penerbitnya. Lalu untuk sumber internet kita cantumkan apa yang artikel itu, tahun artikel itu dipublish, judul artikel itu, dan link yang ada di itu. Di sini teman-teman dapat
tanggal kapan diaksesnya. Misalkan saya mencontohkannya ini tanggal 8 Februari 2024. Bisa teman-teman ubah tentunya, hanya tinggal seperti ini saja. Diubah menurut tanggal masing-masing. Nah, teman-teman, seperti inilah tampilan daftar isi yang saya buat sebelumnya. Sudah disesuaikan ya teman-teman dengan tema-tema yang ada di setiap bab. Subtema misalkan latar belakang ini tentu ada di halaman 1 dan seterusnya. Nah, dengan gitu untuk daftar isi yang manual dari aplikasi Word Handphone ini sederhana saja. Dan untuk kata pengantar daftar isi teman-teman, jangan menggunakan huruf angka melainkan huruf, dan cover tidak boleh diberikan kolom halamannya teman-teman. Tambahkan halaman ini kita gampang saja teman-teman, tidak ada langkah khusus, hanya menambahkan ini saja teman-teman. Misalkan di sini kita buat 5 dan nanti lakukan hal yang sama ya teman-teman, karena ini daftar pustaka harus huruf jadi I. Lalu kita bisa juga atur teman-teman apakah mau di tengah atau di apa, dengan menekan hidden dalam footer lalu tekan beranda dan balik ke tampilan awalnya. Baik teman-teman, seperti itu. Baik, setelah selesai teman-teman dan ingin mengirimkannya, kita bisa menekan titik 3 di kanan atas ini. Lalu jika disimpan saja, kita bisa tekan itu, lalu export file ke ODT dan kita simpan di mana teman-teman ingin menyimpannya. Saya biasanya di perangkat dan di opsi download. Sesudah begitu, tinggal ekspor saja dan otomatis file sudah tersimpan ya teman-teman. Untuk simpan sebagai ini ya teman-teman, ini kita bisa mengubah namanya teman-teman. Kita menekan apa yang kita mau, lalu download dan bisa langsung disimpan teman-teman. Nah, karena sudah disimpan, biasanya teman-teman setelah itu muncul bagikan sebagai PDF. Nah, kita bisa ketikkan ini teman-teman dan biasanya langsung muncul kontak yang biasa kita hubungi atau juga aplikasi yang memungkinkan untuk kita men-share dokumen ini ya teman-teman. Baik, sampai di sini saja bagaimana cara pembuatan makalah. Semoga bermanfaat. Dari proses yang kita lalui secara manual pembuatan makalah dari aplikasi Word melalui handphone, ada alternatif yang pernah saya gunakan karena mengalami kendala yang sama, yaitu meminta template makalah yang sudah jadi kepada teman atau kakak tingkat perkuliahan kita, sehingga nanti kamu hanya perlu menghapus isi makalahnya dan digantikan dengan isi dari materi kamu. Lakukan hal sama dengan mengubah judul, subbab, cover, dan daftar pustaka dengan template yang sudah ada. Kendala dari pembuatan makalah melalui handphone tentu ada. Contohnya saat mengubah file menjadi bentuk PDF, susunan yang sudah rapi pada dokumen bisa berantakan. Tidak bisa menggunakan Mendeley atau pembuatan daftar pustaka, kesulitan dalam pembuatan nomor halaman. Hambatan seperti ini bisa kita atasi dengan pemberian template dari cutting atau teman kita. Namun sayang sekali untuk penggunaan Mendeley atau pembuatan daftar pustaka seperti yang dilakukan laptop, melalui handphone memang belum bisa dan harus manual untuk daftar pustakanya. Masalah itu dapat kita atasi lagi dengan sesudah menyelesaikan permasalahan isi materi dan sebagainya. Rekan-rekan bisa meminta teman-teman atau orang yang memiliki akses terhadap teknologi itu untuk membuatkannya, bukan membuatkan dalam istilah joki ya, namun dengan sekalian sudah mengerjakannya dan hanya perlu sistem seperti Mendeley saja untuk kesempurnaan makalah sehingga lebih sempurna. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dituju untuk saling membantu, berikan bantuan dan apresiasi kepada hal-hal apapun yang kita alami dan kesulitan apapun bisa kita jalani. Semoga dengan adanya video ini rekan sekalian bisa mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.